warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sucia, guru IPA SMP Negeri 4 Bode sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 1 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 4 Bode. Untuk itu saya memohon masukan dan bimbingannya dari dosen dan guru penilai pada praktik pembelajaran yang saya lakukan. Berikut videonya. Duduk siap, berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini yang tidak masuk siapa? Mas Andika. Kelas 7C ya. Mas Andika nggak masuk kenapa? Sakit dari apa Mas Andika? Kemarin. Berarti sudah 2 hari ini ya? Terus ada lagi selain Andika? Mas Aka. Kalau Mas Aka kenapa ini? Ada pernikahan keluarga. Ada acara keluarga. Kita doakan bareng-bareng ya supaya Mas Andika biar cepat sembuh, bisa berkumpul di sini, belajar bareng sama kita bareng-bareng lagi ya. Sudah siap belajar belum ini? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah, semangat ya. Sebelum saya mulai untuk pembelajaran, saya mau kasih angket dulu yang akan kalian isi. Angket ini saya kirim melalui ini ya. Nah, ini sudah. Kalian bawa HP enggak? Silakan bisa dibuka WA kelas C. Ini ada angket yang harus kita isi dulu mengenai angket motivasi. Pada angket motivasi ini saya mau tahu berapa motivasi kamu, seberapa besar untuk mengikuti pembelajaran IPA. Silakan yang sudah bisa buka grup, dibuka grupnya, silakan dikerjakan angketnya atau bisa lihat alamat yang di depan ini, link yang ada di depan. Diisi identitas dulu ya. Kalau mengisi angket itu isi identitasnya dulu. Identitasnya kalau sudah diisi bisa langsung ke soal atau pernyataan. Pernyataannya ada 20 yang harus kamu kerjakan. 20 pernyataan. Ada 4 pilihan. Yang pertama setuju, ada sangat setuju, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ada yang masih ingat gak ya pembelajaran materi yang sebelumnya itu mengenai apa? Kita kan pertemuan yang sebelumnya sudah belajar, sudah praktek. Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum ini? Pencemaran air. Sudah praktek apa kita waktu itu? Praktek tentang ikan sama deterjen ya. Nah, ada beberapa penyebab air tercemar, salah satunya dari limbah sabun, limbah deterjen. Setelah ini akan ada tayangan. Ini gambarnya sudah terlihat belum? Ya, yang belakang banyak juga sudah jelas. Setelah ini ada tayangan, tapi tayangannya memang tidak ada suaranya. Jadi kamu jangan, wah ini kok nggak terdengar ya? Memang tidak ada suaranya, cuma video saja. Ada sekolahan yang kebanjiran. Ini sekolah siapa yang kebanjiran? Sekolah kita ya. Ditunjukkan
berarti? Tentang pencemaran air. Dari 3 tujuan pembelajaran pada hari ini itu saya akan melakukan beberapa penilaian ya. Penilaian yang pertama mengenai penilaian sikap. Sikap ini saya observasi. Berarti pada waktu kamu diskusi saya amati. Nanti saya masukkan ke daftar nilai di sini. Ada lembar observasi misalnya waktu berkelompok berdiskusi. Randy ikut melaksanakan tugas atau Randy ikut berdiskusi dengan baik, berarti nanti saya isi. Kemudian kelompok sini ada yang tidak ikut berdiskusi, saya juga akan isi. Jadi sikap kamu pada waktu nanti berdiskusi akan saya amati dan saya masukkan ke lembar observasi. Yang kedua ada penilaian keterampilan. Keterampilan pada waktu kamu tadi membuat poster, posternya hasilnya nanti dipresentasikan dan akan saya nilai. Sudah tepat belum ya? Tadi kan kita temanya tentang pencemaran air. Misalnya kamu gambarnya buat posternya bukan pencemaran air tapi tentang yang lain, misalnya tentang pemanasan global, itu masuk nggak? Tidak sesuai, berarti nanti saya tulis temanya sesuai nggak ya? Kemudian gambarnya sudah menarik belum ya pewarnaannya? Jadi kamu perhatikan menggambarnya harus sesuai tema. Kemudian ada pesannya. Pesan itu kata yang dituliskan di situ ya. Kalau poster itu tidak perlu kata-kata yang panjang, cukup singkat tapi mudah dipahami. Penilaian ketiga mengenai pengetahuan. Saya akan melakukan 2 kali penilaian di pretest sama poster, nanti saya berikan melalui Google Form. Dikerjakannya lewat HP. Dan yang keempat ada penilaian motivasi belajar. Ini melalui angkat motivasi yang tadi sudah dikerjakan di awal. Nanti di akhir juga akan saya berikan nanti untuk kerjaan kalian. Sebelum kita pembelajaran ada pretest. Tadi penilaian pengetahuannya 2, pretest sama post-test. Kalau pretest itu dikerjakan sebelum pembelajaran, kalau post-test itu setelah pembelajaran. Bisa dibuka di WA group, itu sudah saya kirimkan linknya. Kalau enggak ya bisa dilihat di link yang ada di depan, itu dimasukkan. Seperti biasa diisi identitasnya dulu Mas Rio. Mas Rio sudah dibuka belum WA-nya? Ya, klik Mas Rio, jangan cuma dia dengan klik. Diisi identitasnya pakai nama lengkap ya. Itu kan ada nama, kamu isi nama lengkap, kemudian dipilih kelasnya. Ada kelas 7A, B, sama C. Kalau kamu berarti pilihnya yang 7C. Ya, kalau sudah diisi identitas boleh langsung buka soal. Pipanya masih hafal? Masih hafal. Silakan kita biar semangat. Setelah ini saya bentuk kelompok, saya berikan KPD, kita mau berdiskusi, kita tutup pipa dulu supaya lebih semangat. Coba bareng-bareng tutup pipa. Ingin tahu, pasti coba, aku bisa, yes. Ulangi 1 kali biar Mas Andi lebih semangat. Mas Andi kemarin pertemuan kemarin nggak ikut ya, waktu itu masih sakit ya. Nah, biar lebih semangat, coba bareng-bareng tepuk pipa. Ingin tahu, pasti coba, aku bisa, yes. Pencemaran air bukan hanya menjadi masalah bagi kita di sini. Kalau kita kan tadi ada masalah pencemaran air pada waktu banjir ya. Ternyata pencemaran air ini juga terjadi pada beberapa daerah. Nggak cuma di daerah kita. Di sini akan saya tunjukkan grafik mengenai pencemaran air yang terjadi di beberapa daerah. Nah, bisa dilihat grafik pencemaran air di Indonesia. Ada beberapa kota, kelihatan nggak itu? Yang paling atas nih, terbaca nggak? Baca. Ini Jawa Tengah. Jawa Tengah menempati posisi paling atas dengan pencemaran air yang banyak sekali ya. Angkanya paling tinggi. Kemudian dari Jawa Tengah ada Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian diikuti oleh beberapa kota di Kalimantan, ada sampai Aceh. Jadi kita tahu ini kita tinggalnya di mana? Jawa Tengah. Nomor berapa? 1. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak berada pada posisi pertama? Kan ini bukan prestasi ya. Pencemarannya nomor 1, bukan berarti kita harus bangga, tapi kita harus kreatif, kita harus ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengubah ini. Jadi supaya pencemaran ini tidak semakin banyak. Dari tayangan yang banjir di depan tadi dengan grafik di sini, mari kita sama-sama membuat suatu rumusan masalah. Rumusan masalah ini masalah apa yang muncul pada kegiatan yang di awal tadi ya. Ada
dua hal ini kita tahu pencemaran air ternyata banyak sekali terjadi di sekitar kita, ya enggak? Tadi kalau saya sampaikan di depan, kalau pencemaran ini membawa dampak apa? Dampak ya buruk atau dampak negatif. Jadi bisa aja dampaknya yang pertama, kalau lingkungan airnya ini tercemar, bisa menimbulkan apa? Banjir. Terus setelah banjir sampahnya banyak. Nah, upaya yang kita lakukan tadi disebutkan sama temanku di belakang bahwa supaya tidak terjadi pencemaran kita bisa mulai dari diri kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Saya akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Hari ini berarti yang sudah masuk 2, berarti jumlahnya 19 anak ya. 19 anak saya bentuk menjadi 4 kelompok. Coba nanti kalian berhitung 1 sampai 4 berulang, berarti 1 sampai 4. Kalau sudah ulangi lagi 1 sampai 4 seterusnya. Biar setiap anak dapat nomor sendiri-sendiri. Bisa saya mulai? Sudah paham belum nih kayaknya? Ya. Saya mulai dari ketua kelasnya dulu. Silakan Mas Budi. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, berarti tadi sudah tahu ya? Ingat nggak nomor yang diucapkan? Ingat. Ya, silahkan kalian berkelompok sesuai nomor yang kalian ucapkan tadi. Kalau bilang nomor 1, nah kelompok 1 nanti duduknya di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silahkan berkelompok sesuai nomor yang tadi kami sebutkan. Ada 4. Sandi nomornya aja. Dari ke belakang nomornya 2. Gimana 1? 1 di mana tadi duduknya? Ini ya. Ini ada AKPD yang nanti kamu isi. Jangan lupa dituliskan kelompok berapa, anggotanya siapa aja, di sini ditulis ya. Nah, tadi rumusan masalah yang sudah kita rumuskan bareng-bareng nanti ditulis di sini. Kemudian yang harus kamu isi ada alat dan bahan nih. Sebelum kalian berkelompok saya jelaskan dulu alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat poster. Yang kamu bawa apa? Misalnya alatnya ada pensil, nanti ditulis. Bahannya yang dibawa kertas gambar, nanti ditulis di sini ya, dilengkapi. Dan cara membuat posternya nanti di AKPD sudah ada 5 cara. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan sama saya ya, nanti saya akan berkeliling ke kelompok-kelompok. Nah, ini AKPD yang harus diisi. Ada 3 gambar. 3 gambar ini nanti kamu tentukan kegiatannya namanya apa, kemudian dampaknya apa, dan upaya penanganannya bagaimana. Dan di terakhir, lembar terakhir ada pertanyaan dan kesimpulan. Ada 2 pertanyaan yang harus diisi di sini, dan ada kesimpulan yang harus kalian tulis. Sudah jelas? Sudah. Saya berikan dulu. Berarti nanti ada yang mengerjakan AKPD, ada juga yang menggambar posternya ya. Ya sudah. Silakan boleh ditulis langsung nama anggota. Kalian dalam mengerjakan ini boleh membuka sumber belajar, boleh membuka bahan ajar yang sudah saya share linknya di grup. Itu kan sudah ada bahan ajar untuk pencemaran. Warnanya merah. Oh, bahan itu yang ini. Sari mau warnanya apa? Biru, lainnya birunya macam-macam, mengambil yang mana? Ini nanti Satria harus kita nulis temuan Satria baru warnanya. Awas video. Nah, ini tidak begitu boleh. kebersihan.
3. Kelompok 3 anggotanya 5 orang ya. Biar rata mas. Ini boleh ditebali kalau misalnya biar terbaca. Kalau poster itu kan nanti kan ditempelkan di tempat-tempat umum biasanya ya. Jadi biar tulisannya itu terbaca, biar yang lewat itu bisa sambil baca tulisan kamu. Oke, bentar lagi ya selesai. Ini kelompok 1 tadi ya. RKPD-nya sudah selesai diisi bareng-bareng. Sudah, nanti dibacakan di depan. Posternya sudah. Sedikit lagi sepertinya ya. Ini walaupun kelompoknya sedikit tapi terus semangat ya. Ya, ini kita tapi yang rapi. Silakan kelompok 1 semua anggotanya maju. Yang lain kalau sudah berarti rayanya dirapikan kembali. Rayanya dirapikan nanti kita rapikan kelompok 1 dulu yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Hafifah. Saya Ayu Menyati. Saya Trinity Sekolah. Saya bisa beres. Dari kelompok 1 silakan hasil diskusinya yang di dibaca dulu. Yang 3 pengamatan terhadap gambar ya dibaca dulu. Dari kegiatan 1 mencuci baju di sungai. Gambarnya air yang perasaan bisa. kegiatan 1 mencuci baju di sungai. Dampak air sungai menjadi tercemar limbah deterjen. Upaya penanganan sebaiknya jangan mencuci baju di sungai. Yang kedua Kegiatan petani menyemprot pestisida. Dampak perairan di sawah menjadi tercemar pestisida. Upaya penanganan mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan. terus yang ketiga Kegiatan pabrik membuang limbah ke sungai. Dampak sungai menjadi keruh karena tercemar limbah. Upaya penanganan sebaiknya limbah pabrik diolah dulu sebelum dibuang ke sungai. kelompok 1 tadi sudah menyampaikan bahwa kegiatan mencuci baju di sungai dampaknya akan menyebabkan apa? Air sungai menjadi tercemar limbah deterjen. Air sungai menjadi tercemar limbah deterjen. Dari kelompok lain juga barangkali ada yang menanggapi. Jawabannya kurang lebih sama atau ada yang berbeda? Sama ya. Jadi kalau kita mencuci di sungai nanti dampaknya air sungainya jadi tercemar limbah sabun. Upaya penanganannya apa mbak? Sebaiknya jangan mencuci baju di sungai. Nah sebaiknya jangan mencuci baju di sungai berarti kalau bisa itu kegiatan mencuci di sungai itu jangan dilakukan lagi ya. Silakan yang lain lihat poster dari kelompok 1 ditunjukkan. Ini temanya tadi pencemaran air. Nah ditunjukkan Mbak gambarnya. Ini ada gambar tulisannya apa Mas Yudi? Bisa dibaca. Yang lain perhatikan jangan ikut sendiri. Usir sampah dari sungai. Selamatkan lingkungan, usir sampah dari sungai. Ada gambar beberapa botol plastik ya. Nah ini ditulis stop sampah. Jadi sampah-sampah ini jangan dibuang ke sungai. Terima kasih dari kelompok 1. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan bisa ditutup. Kemudian dibalik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju.
remaja. Kegiatan mencuci baju di sungai. Dampaknya air sungai menjadi tercemar limbah deterjen. Upaya penanganan. Sebaiknya jangan mencuci baju di sungai. Nah, tadi ada kegiatan mencuci baju di sungai. Setuju nggak kegiatan satu tadi mencuci baju di sungai? Setuju ya, sudah terlihat dari gambar. Kemudian caranya supaya tidak terjadi pencemaran itu jangan mencuci di sungai lagi. Oke, sekarang gambarnya dilihat, posternya bisa dilihat bareng-bareng. Itu tulisannya apa, Mas Randy? Jangan buang sampah di sungai. Jangan buang sampah di sungai. Kira-kira kalau dari jarak sekitar 5 meter tulisannya terbaca nggak? Enggak. Nah, yang atasnya terbaca jangan, tapi bawahnya masih terlalu kecil ya. Nanti lain kali bisa diperbaiki kalau membuat poster itu tulisannya biar bisa terbaca dari jarak beberapa meter paling enggak. Ini gambarnya apa? Sungai yang banyak sampahnya. Kira-kira ini sesuai sama sungai di sekitar tempat tinggalmu atau enggak nih? Ya. Jadi kita perbaiki dari diri kita ya. Jangan membuang sampah lagi di sungai. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok dulu. Kelompok 3 kunci ya. Oke, bareng-bareng. Bawah. Yang sudah maju silakan perhatikan, jangan ngobrol sendiri. Kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pena Andi Putriana. Saya asli yang Cinta. Dari kelompok 3 silakan hasil diskusi yang dilakukan bisa dibacakan dulu. Petani menyemprot pestisida. Dampak perairan di sawah menjadi tercemar pestisida. Upaya penanganan mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan. Dari kegiatan yang kedua tadi sudah dibacakan, ada Pak Tani yang sudah ngapain nih? Biasanya kalau di sawah itu kan disemprot ya dikasih pestisida. Ternyata penggunaan pestisida yang berlebihan ini bisa mencemari perairan yang ada di sawah itu. Silakan posternya ditunjukkan. Ini gambarnya tentang apa Mbak ini Mbak? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Tentang banjir. Banjirnya membawa sampah-sampah. Tulisannya kayak tadi kelompok sebelumnya ya. Terbaca nggak dari sini? Terbaca nggak Rizal? Terbaca, coba masih dibacakan tulisannya apa? Jangan buang sampah di sungai ya. Tulisannya seperti tadi yang kelompok 2. Besok lagi kalau ada kesempatan membuat poster tulisannya lebih dibuat lebih besar lagi ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Satu lagi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Apriliani. Perkenalkan nama saya Pena Andi. Perkenalkan nama saya Sadrian. Dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 4. Ya, silakan dibacakan Mbak hasil diskusi yang dilakukan KPD. Kegiatan pabrik membuang limbah ke sungai. Dampak sungai menjadi tercemar karena adanya limbah dari pabrik. Upaya penanganan. Sebaiknya pabrik jangan membuang limbah ke sungai lagi. Nah, tadi ada gambar yang ketiga, gambar apa? Gambar apa di gambar ketiga? Dia gambar apa? Ada pabrik. Pabrik ini mengalirkan limbah kemana? Ke sungai. Dampaknya apa? Sungainya menjadi tercemar. Tercemar limbah menjadi keruh ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Dari 4 kelompok tadi gambarnya luar biasa bagus semua. Tapi saya pesankan kalau membuat poster itu kan tadi harus ada pesannya ya, ada kata yang
silakan bisa dibuka di KPD yang lembar terakhir itu ada dua pertanyaan evaluasi. Pertanyaan nomor 1 coba dibaca bareng-bareng. Seberapa dampaknya air yang ditimbulkan oleh pencemaran air? Dampak negatifnya apa? Coba kelompok 1. Air yang tercemar dapat menimbulkan penyakit, gatal dan penyakit, merusak pemandangan, menyebabkan kualitas air turun. Ya, setuju nggak sama kelompok 1? Jadi air yang tercemar ini bisa merusak pemandangan, pasti ya. Airnya keruh, kotor, kalau dilihat itu tidak menarik. Kemudian bisa menurunkan kualitas air dan dapat menyebabkan penyakit. Kalau kalian konsumsi air yang tercemar itu bisa saja perutnya menjadi sakit ya, bisa diare ataupun gatal-gatal. Ya. Kemudian yang kedua, dibacakan coba kelompok 3. Jawabannya apa? Tidak membuang sampah ke sungai, membuat himbauan kepada orang lain agar bersama-sama menjaga lingkungan. Nah, di evaluasi yang kedua ini ada pertanyaan apa yang bisa kita lakukan supaya tidak lagi terjadi pencemaran ya. Yang pertama, tadi sudah bareng-bareng sepakat tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai, nanti sungainya bisa tercemar. Kemudian selain itu kita bisa membuat himbauan untuk orang lain supaya tidak membuang sampah sembarangan. Salah satu himbauan yang kamu buat itu dalam bentuk poster ini ya. Ini posternya setelah selesai pembelajaran ini boleh kita tempelkan di mading biar orang lain melihat bahwa kalau kalian buang sampah sembarangan ini bisa mencemari lingkungan, terutama lingkungan perairan ya. Dampak dan upaya penanganan pencemaran air. Ini lanjutan dari materi yang lalu. Kalau di materi sebelumnya kan sudah dijelaskan penyebab pencemaran air. Di sini ada dampaknya. Nah, saya sampaikan ulang bahwa penyebab pencemaran air itu ada beberapa macam. Yang pertama ada apa nih? Dibaca yang pertama limbah industri dan pabrik. Kemudian yang kedua Limbah rumah tangga dan perkotaan. yang ketiga Aktivitas pertanian dan perkebunan. Nah, ini sudah kita pelajari. Yang selanjutnya ada dampaknya. Nih, dampak pencemaran air. Coba yang pertama dibaca Mbak Isma. Penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan. Tadi kalau airnya tercemar dan kamu konsumsi bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian yang ketiga ada apa? Tadi kalau airnya kotor itu dilihat juga jadi merusak pemandangan, jadi nggak menarik lagi ya. Kemudian yang keempat ada selanjutnya nih upaya pencegahan dan penanganan pencemaran air. Air bersih itu merupakan hak ya, hak bagi seluruh manusia. Upaya pencegahan dan penanganan pencemaran air perlu dilakukan. Salah satunya tadi kalau kita di lingkungan di sini berarti jangan membuang sampah ke sungai, jangan buang sampah sembarangan. Nah selain itu ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan di sini. Cara penanggulangan pencemaran air. Kalau misalnya di pabrik-pabrik atau industri yang limbahnya banyak, jadi harus ditangani. Yang pertama dengan pembuatan kolam stabilisasi. Sebelum limbahnya dibuang ke sungai harus distabilkan dulu, diolah, baru kalau sudah stabil sudah bagus boleh dibuang ke sungai. Kemudian yang kedua pengelolaan ekskreta. Kemudian yang ketiga ada apa? IPAL atau IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Kalau IPAL ini biasanya digunakan oleh pabrik yang sudah besar. Kayak tadi kelompoknya 4, kelompok Satrio ada gambar pabrik buang limbahnya ke sungai. Masih warnanya apa? Pekat ya, warna coklat kental itu berarti masih ada kandungan limbah di situ. Takutnya ada limbah yang berbahaya. Jadi harus diolah dulu melalui IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Sekarang kita simpulkan barang-barang dari kegiatan tadi. Kita sudah melakukan diskusi untuk mencari dampak-dampak dan upaya. Kemudian kita sudah membuat poster. Kesimpulan apa sih yang bisa kita peroleh? Bisa juga dilihat dari yang tadi kami tuliskan di dalam KPD.
ya, yang sudah ada di gambar itu kegiatan mencuci baju di sungai. Selain itu saat kamu buang sampah ke sungai itu juga mencemari lingkungan. Ini kan semua kegiatan manusia ya. Kemudian selain itu, kesimpulan apa lagi Mbak Aulia yang bisa kita peroleh dari ini? Yang banyak. Nah, pencemaran air berdampak negatif ya bagi lingkungan. Kalau bagi manusia misalnya tadi bisa menyebabkan penyakit, bisa diare ataupun gatal gatal. Kemudian yang ketiga ada lagi mungkin yang bisa disimpulkan. Kalau untuk ketiga mungkin bisa menyimpulkan lagi yang ketiga. Yang harus kita lakukan untuk mencegah pencemaran air salah satunya dengan membuat himbauan agar bersama-sama menjaga lingkungan. Oh, setuju nggak nih kalau kesimpulan dari kelompok 3 kita bersama-sama ini menjaga lingkungan perairan dan kita juga bisa membuat himbauan kepada orang lain supaya tidak membuang sampah ke sungai. Ini ada beberapa tadi kesimpulan ya, ada 3 kesimpulan yang bisa kita peroleh dari ini. Nah, sekarang bisa dilihat depan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama orang senyum-senyum, yang kedua sedih kayaknya ya, yang ketiga pusing. Setelah kita belajar materi hari ini tentang pencemaran, kita sudah membuat poster bareng-bareng, kemudian sudah melaksanakan ini diskusi. Yang bisa kita rasakan apa nih? Gambar yang mana kira-kira? 1, 2, atau 3? Gambar yang pertama, gambarnya orang yang sedang tersenyum. Coba saya lihat dulu senyumnya, katanya orangnya tersenyum. Tadi kan di awal sudah disampaikan ada pretest, ada postes. Nah, postes ini maupun pengetahuan kamu setelah kita belajar, silakan boleh dibuka HP-nya. Sebelum saya akhiri, postesnya bisa dikerjakan dulu. Kelompok lagi postesnya. Ready sini Ren. Postesnya boleh dikerjakan dulu. Ada 5 soal kayak di pretest tadi. Mas Yudi sudah sampai nomor berapa? Nomor 3. Lebih mudah pas postes ya, timbang pretest ya. Karena soalnya juga sama. Kenapa Mas Randy? Jangan jaju-jaju, jangan tanya temennya, kerjakan sendiri. Selain postes ada juga angket yang dikerjakan. Tadi kalau di awal kan sudah mengerjakan angket, HP-nya jangan disimpan dulu. Saya lanjutkan ke angket. Angket ini dikerjakan 2 kali, di awal dan di akhir. Di awal tadi sudah mengerjakan, di akhir juga kalian mengerjakan lagi. Pernyataannya soalnya masih sama, tinggal dikerjakan ulang. Boleh dibuka linknya yang di grup sudah saya share ataupun link yang di depan. Ini kalian klik isi identitas kemudian menjawab pertanyaan di situ. Ada 20 tadi ya. Bisa kalian pilih setuju, tidak setuju, sangat setuju maupun sangat tidak setuju. Ya. Kalau misalnya kamu tidak setuju ya yang diklik tidak setuju. Kalau misalnya setuju yang diklik juga yang setuju. Jangan karena temannya milihnya yang tidak setuju kamu ikutan tidak setuju. Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai HP-nya boleh disimpan lagi Mas Satrio. Kelompok 4 sudah selesai semua nih, disimpan tadi. Kelompok yang lain bagaimana? Sudah. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai kita ya, sudah mengerjakan tes, postes, angket juga sudah kita kerjakan. Dan sebelum kita akhiri, tolong tadi LKPD sama posternya boleh dikumpulkan dulu di depan, boleh di sini, biar nanti